daripada Mazmur atau Psalmen 24 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema daripada pertemuan atau gerejawi kita hari ini adalah nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Sebagaimana nats-nats kita yang kita dengarkan tadi dari Psalmen 24 ayat 7 sampai dengan yang ke-10, maka kita mengutip dua ayatnya, yaitu yang ayat nomor 8 dan ayatnya yang ke-10 yang mengatakan demikian. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa dalam peperangan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Psalmen atau Mazmur ini ditulis oleh beberapa orang. Akan tetapi yang utama penulisnya adalah Daud. Tetapi ada pula beberapa nama lainnya seperti Musa, Salomo, Asaf, Etan, Herman, dan anak-anak Korah. Namun beberapa Mazmur tidak diberitahu siapa penulisnya. Sebagian besar Mazmur ini ditulis sekitar 1000 sebelum Masehi, berarti 3000 tahun yang lalu, yaitu periode era Musa sampai kembalinya bangsa Israel dari pembuangan Babel. Adapun kata Mazmur yang artinya puji-pujian, yang mencerminkan dari sebagian besar dari isi kitab Mazmur. Mazmur adalah dari kata Yunani yang berarti lagu yang dinyanyikan dengan iringan instrumen musik yang dipetik. Mazmur artinya adalah lagu yang dinyanyikan dengan iringan instrumen musik yang dipetik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Daud sangat piawai, sangat mahir memainkan kecapi dan bersenandung. Dia selalu dekat dengan Raja Saul, yang selalu galau, yang selalu cemas setelah Daud memenangkan perkelahian, memenangkan peperangan dengan Goliat saat itu, di mana ketenaran atas nama Daud sudah melebihi ketenaran dari Raja Saul itu sendiri, sehingga Raja Saul ketakutan bahwa kekuasaannya nanti akan diambil alih oleh Daud. Lalu itulah kegalauan Raja Saul. Kitab Mazmur juga dipakai sebagai nyanyian di bait suci, baik pada persembahan publik maupun persembahan pribadi. Daud menulis sebagian besar dari kitab Mazmur ketika dia lari dari Saul dan dari pasukannya, ketika Daud selalu diburu-buru oleh Raja Saul. Bagian terbesar adalah mengagungkan kebesaran Tuhan Allah Bapa kepada bangsa Israel dan pengasihan Allah Bapa. Pada tahun 735 dan 698 sebelum Masehi, Nabi Mika bernubuat dengan jelas akan datangnya juru selamat manusia, sebagaimana ditulis dalam Mika 5 ayat 2 sebagai berikut. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah,
hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus lahir di Bethlehem, di palungan dan di kandang domba. Adapun pesan-pesan Nabi Mika ini ditujukan dan diarahkan melawan dosa orang-orang di Yerusalem dan Samaria, ibu kota Yehuda dan Yerusalem, untuk pemimpin-pemimpin yang korup, nabi-nabi palsu, dan iman-iman yang tidak sungguh-sungguh, dan para pedagang yang suka menipu, yang merupakan penyebab jatuhnya penghukuman Tuhan. Namun di tengah-tengah kehancuran mereka, Nabi Mika menubuatkan kelahiran Sang Mesias, yaitu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan kota yang sebelumnya tidak berarti, yaitu Bethlehem, sekarang menjadi sangat terkemuka dan selama-lamanya terkemuka. Selanjutnya, Nabi Yesaya juga bernubuat tentang Raja Kemuliaan itu, yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 2 dan 6. Demikian bunyinya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Nasih, Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Itulah gambaran dan nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan itu, yaitu akan lahirnya nanti Yesus Kristus di bumi, di kota kecil Bethlehem. Sehingga para nabi berkata bahwa nubuat Yesaya tentang Yesus Kristus adalah sejelas kaca kristal, teliti dan mungkin lebih terpenting daripada kitab yang lain dalam Perjanjian Lama. Sewaktu anak yang ditunggu-tunggu itu lahir, dan Raja Herodes ingin berbuat jahat atas dia, maka melalui malaikatnya menyuruh Yusuf dan Maria agar mengungsi ke Mesir, sehingga aman dari kejaran Raja Herodes. Sehingga apa yang dinubuatkan oleh Nabi Hosea dalam kesaksian nubuatnya menulis, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Hosea yang 11 ayatnya yang ke-1. Jemaat Tuhan yang berbahagia, jadi pada kurun waktu yang sama ada 3 nabi besar sekaligus bernubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan itu, yaitu Yesaya, Mika, dan Hosea. Itu kejadiannya 700 tahun sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir. Namun nubuat yang pertama adalah 1000 tahun sebelumnya melalui Mazmur yang telah kita sebutkan terdahulu di dalam nats kita. Ironisnya, setelah menunggu 1000 tahun akan kedatangan Raja Kemuliaan itu, dan benar-benar lahir di tengah-tengah mereka atau kita, maka manusia itu tidak juga mengenalnya, malah menghantarkannya ke gunung Golgota untuk disalibkan. Saat ini kita tidak lagi menunggu-nunggu, dan saat ini kita hanya mengenang tentang penantian lahirnya Raja Kemuliaan itu. Lalu, apakah kita sudah mengenal Raja Kemuliaan
dan Raja Damai itu, seberapa jauh kita telah mengenalnya, yang telah berubah menjadi Sang Penebus daripada dosa kita. Amin. Demikianlah firman buat kita hari ini. Mari kita